Kemudian syair yang ke-11, nah kalau di dalam kitab terutama Catasanggana menjadi 12, tapi kalau di dalam yang lainnya itu syair yang ke-11. Ya, syair yang ke-11, kincapi so kamang karoti papagang, kaina wat saya udah ceta sawa aba boso tasa padicadaya. Jadi kincapi so kamang karoti papagang, walaupun ia masih melakukan kejahatan, melakukan keburukan, baik melalui kaya jasmani atau melalui waca ucapan atau melalui pikiran cetasa aba bosok tasa padi jadaya, ia tidak mungkin lagi bisa menutupinya. Nah, ini adalah juga kualitas seorang sotapana. Nah, seorang sotapana ini memang terkadang masih melakukan hal yang buruk. Ya, kadang-kadang kan memang kotoran batinnya belum semuanya hancur, kadang-kadang masih ya memiliki kelengahan. Makanya di depan juga ada istilah busang pamata, busak pamata. Seorang sotapana masih lengah, nah, masih punya kelengahan. Nah, karena kelengahan kadang-kadang yang melakukan hal yang buruk. Tapi kalaupun melakukan hal yang buruk itu tidak seburuk orang biasa. Seburuk-buruknya seorang sotapana sudah tidak mungkin membunuh lagi. Sebagai contohnya demikian. Dia sudah tidak mungkin membunuh katakan makhluk hidup. Nah, apalagi ya tidak akan membunuh. Makanya kalaupun buruk melalui perbuatan jasmani, yaitu sampai tidak membunuh. Dan orang demikian juga sudah batin sudah sangat terkendali. Nah, maka perbuatan buruknya pun juga bukan perbuatan buruk yang sangat yang katakan meresahkan atau perbuatan buruk yang masif, tidak. Itu hanya sekedar beberapa perbuatan buruk. Atau kemudian perbuatan buruk melalui ucapan. Ya mungkin masih mengucapkan kata yang sedikit kasar. Itu masih bisa melakukan. Atau seperti Wisaka itu kan walaupun seorang sotapana, ketika cucunya meninggal dia masih menangis, masih meratap. Atau dengan pikiran dia juga masih menginginkan berbagai macam katakan ya hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, itu juga sebenarnya kotoran batin juga. Entah itu berupa keserakahan atau berupa kebencian, ya itu sebenarnya kotoran batin. Akan tetapi seorang sotapana yang melakukan perbuatan yang buruk, ucapan, perbuatan jasmani ataupun pikiran, yang sebenarnya itu tidak semasif manusia biasa, mereka itu punya karakter bahwa mereka tidak mungkin bisa menutupinya lagi. Pasti begitu tahu ini adalah sesuatu yang tidak baik, maka segera kemudian seorang sotapana itu akan mengungkapkan keburukannya atau katakan mengungkapkan hal yang buruk yang ia lakukan terhadap guru ataupun teman-teman yang juga mempraktikkan dhamma dengan baik. Nah, dan setelah itu ia pun juga tidak akan melakukan perbuatan yang buruk lagi di masa mendatang. Dia akan kemudian memunculkan perenungan nak puna karisami. Jadi saya tidak akan melakukan lagi di masa mendatang. Ini juga kualitas yang dimiliki oleh seorang sotapana, bahwa sudah tidak mungkin lagi menutupi perbuatan buruknya. Jadi begitu tahu itu buruk, seketika langsung dia akan mencari orang yang bijak untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan dan kemudian akan membuat perenungan, bertekad bahwa tidak akan melakukan hal yang sama di masa mendatang. Dikatakan pula bahwasanya orang demikian, jadi seorang sotapana demikian karena dia itu tidak punya kemampuan menutupi perbuatan buruk yang telah dilakukan karena dia telah melihat. Kenapa? Dia telah melihat nibbana itu sendiri. Karena dia telah melihat nibbana, yang mana tentu nibbana itu adalah kondisi batin yang memang bebas dari segala bentuk kotoran batin, maka karena melihat itu ada sesuatu yang luhur, ada sesuatu yang unggul, maka orang demikian sudah tidak mungkin lagi
untuk menutupi kesalahannya. Maka dikatakan aba bata tidak pada sabuta. Nah, jadi ketidakmampuan dia untuk menutupi kesalahannya dikatakan karena telah melihat, ya telah melihat nibbana itu sendiri. Nah, maka itu ada sebuah perumpamaan yang diberikan Sang Buddha yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya. Saya tapi bikawe, ini perumpamaannya. Daharuk kumaruk mando utana seyaku hatte nawa pade nawa anggarang akamitwa kiba mewa padisang haranti ewa mewa ku bikawe dhamata esa titik sampanasa puglasa kincapi tata ruping apating apa jati ya tak rupaya apatia butanang panyayati atako nang kipamiwa satari vinyusuwa sabrahma carisu deseti viwarati utani karoti desetwa viwaritwa utani katwa ayating sangwarang apa jati. Ini luar biasa sekali karena ini merupakan kualitas seorang Sotapanna. Jadi seperti hanya seorang anak kecil, seorang yang masih bayi, yang masih ya tidur dengan ya masih tidur dengan punggungnya sendiri, artinya dia masih bayi, masih tergeletak. Nah, ketika dia salah satu anggota badannya, apakah tangannya atau tangannya itu menyentuh bara api, dengan segera ia saja anak yang kecil tersebut langsung dengan segera tangannya itu langsung berbalik. Jadi bagian badannya yang terkena api tersebut atau katakan bara yang sedang membara itu langsung berbalik. Nah, demikian pula wahai para biku sudah menjadi alaminya dhammata esa bagi seorang yang telah memiliki pandangan benar, titik sampanasa pugalasa. Ini mengacu pada seorang Sotapanna. Bagaimana kincapi tatarubing apating apa jati, dan walaupun ia melanggar sebuah pelanggaran tertentu, ya tak rupaya apatia butanang panyati, dia akan segera membuka pelanggarannya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ataku nangki pamiwa satari. Nah, dengan segera dia akan kemudian mengungkapkan, membuka ya kesalahan yang dia lakukan terhadap gurunya atau teman-teman yang teman-teman Brahmacari atau katakan teman-teman yang juga mempraktikkan Dhamma. Dan setelah membukanya, setelah membabarkannya, dan dia akan berjuang untuk mengendalikan di masa mendatang untuk tidak melakukan lagi. Nah, jadi ini diumpamakan seperti anak kecil yang begitu kalau salah satu anggota badannya menyentuh bara api langsung berbalik. Nah, demikian dengan cepat berbalik, kipamewa padisangarati dengan cepat berbalik. Demikian pula seorang yang telah memiliki pandangan yang benar sudah alaminya. Begitu terjerumus ke dalam sebuah pelanggaran atau katakan kesalahan, dia akan segera membukanya. Dia akan pergi menemui gurunya atau teman selibatnya yang kemudian dia mengungkapkan, menunjukkan, dan berjuang untuk mengendalikan di masa mendatang. Nah, maka walaupun seorang Sotapanna mungkin ada pamada, mungkin ada kelengahan, tetapi kelengahan oleh seorang Sotapanna itu tidak apa katakan seperti manusia biasa, bahkan begitu tahu itu tidak baik langsung membuka dirinya, tidak akan disimpan. Itu juga bagian dari luar biasanya mustika atau permata yang gemilang di dalam sangga. Dan sekali lagi dengan kekuatan kebenaran ini, dengan kebenaran ini, ya sambil mengatakan semoga Anda sekalian sejahtera. Nah, ini untuk orang-orang Visali. Kemudian syair yang ke-12. Wanapa gumbe yata pusitage. Wanapa gumbe itu mengacu kepada hutan pepohonan. Yata pusitage. Jadi seperti halnya puncak hutan pepohonan yang bermekaran, pusita, yang puncaknya bermekaran. Jadi seperti halnya hutan pepohonan yang puncaknya bermekaran. Pusita itu bermekaran, age itu puncak.
Gimha namase pada masminggihe, terutama di musim musim pertama di musim panas ya. Jadi di bulan pertama di musim panas itu biasanya ya bunga-bunga itu bermekaran. Wana apa gumbe yata busitage gimha nama se pada mas minggimhe. Ini tatu pamang dama warang adesai nibana gaming paramang hitaya. Idambi buti ratanang panitang etena sajena suwati hotu. Nah, jadi seperti halnya hutan pepohonan yang bermekaran di puncaknya, bermekaran dengan bunga tentunya. Ketika di musim panas, di musim atau di bulan yang pertama, demikianlah tatu pamang, demikianlah perumpamaan bahwasanya Sang Buddha mengajarkan Dhammawara, mengajarkan Dhamma yang begitu agung, Nibbana Gaming para kita yang membawa kepada kesejahteraan dan membawa kepada Nibbana. Jadi Nibbana yang tiada tara. Nah, jadi Sang Buddha ini membabarkan dhamma yang dibabarkan seperti hutan pepohonan yang bermekaran puncaknya dengan bunga-bunga, artinya begitu indahnya. Nah, di sini dikatakan ya bunga-bunga bermekaran di sini ini mengacu pada ajaran Sang Buddha, yang mana ajaran Sang Buddha ini memiliki katakan ya berbagai macam ajaran yang sangat penting untuk dipahami, yaitu tentang apa? Tentang ya berbagai macam fenomena batin dan jasmani, tentang 5 gugusan, tentang landasan-landasan indera, kemudian berbagai macam praktek-praktek seperti Satipadhana, kemudian Samapadhana, praktek sila, praktek samadhi, praktek bawana atau banyak. Dan itu seperti bunga yang bermekaran. Dan yang menjadi penting lagi juga adalah Sang Buddha mengajarkan dhamma itu bukan untuk memperoleh katakan kekayaan, laba, bukan untuk memperoleh penghormatan atau kemasyhuran, tetapi semata-mata Sang Buddha mengajarkan dhamma itu atas dasar maha karuna, atas dasar kasih sayang begitu besar demi manfaat yang tertinggi bagi makhluk-makhluk. Nah, manfaat yang tertinggi tidak lain adalah Nibbana itu sendiri, yang mengantarkan kepada Nibbana. Dan itu tujuan dari Sang Buddha mengajarkan dhamma. Karena betapa Sang Buddha memiliki kualitas yang begitu luhur, mengajarkan dhamma hanya demi manfaat yang tertinggi bagi makhluk-makhluk, bagi manusia. Sang Buddha tidak berkeinginan untuk mendapatkan perolehan, mendapatkan kemasyhuran, tapi betul-betul hanya untuk manfaat bagi yang mendengarkan, maka itu dikatakan sebagai kualitas atau permata yang ada di dalam Buddha. Nah, ini juga penting sekali. Maka Sang Buddha mengajarkan hal ini tidak hanya untuk, ya maksudnya beliau tidak hanya memiliki kualitas demikian untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajarkan para siswanya untuk memiliki hal yang sama, yaitu mengajarkan dhamma bukan untuk perolehan, mengajarkan dhamma bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk keterkenalan, mengajarkan dhamma bukan supaya orang mendengarkan dhamma kemudian mereka punya keyakinan terhadap saya, tidak. Tapi Sang Buddha pernah memberikan pujian kepada Bante Mahakassapa, salah satu siswanya, bahwa beliau Bante Mahakassapa itu mengajarkan dhamma kepada orang-orang itu hanya karena 2 hal. Yang pertama adalah karena hormat beliau, respect beliau terhadap dhamma itu sendiri. Yang kedua adalah demi manfaat bagi yang mendengarkan. Tidak pernah Bante Mahakassapa, apalagi beliau seorang arahanta, berpikir semoga orang yang mendengarkan dhamma, mengerti dhamma, kemudian yakin terhadap saya. Jadi ada sayanya. Tidak mungkin demikian. Apalagi demi perolehan, demi penghormatan, demi hal-hal yang sifatnya duniawi, itu tidak akan demikian. Oleh sebab itu, pembabaran dhamma Sang Buddha yang punya kualitas yang sedemikian luar biasanya, itu juga menjadi satu permata yang gemilang, permata yang luar biasa, yang dimiliki oleh seorang Buddha. Itu adalah syair yang ke-12. Ya.
Syair yang ke-13, waro, waranyu, warado, waraharu. Jadi kalau di sini, ya, jadi kalau kata waro itu sebenarnya mengacu kepada yang terunggul, ya, waro atau wara. Jadi waro di sini mengacu pada Sang Buddha, tapi waranyu, nyu itu adalah yang katakan yang mengetahui yang terunggul, wara. Nah, wara itu yang memberikan yang terunggul. Waraharu yang membawa hal yang terunggul. Itu kalau diterjemahkan secara simpel. Nah, kalau di sini diterjemahkan, ya, di buku Parta Biru, Sang Buddha nan luhur, ini mengacu pada waru, ya. Waranyu, yaitu penglihat nibana yang luhur. Nyu itu sebenarnya yang mengetahui. Ini juga bisa mengacu pada penglihat. Waranyu, warado, do itu adalah pemberi yang memberikan. Maka yang memberikan apa? Memberikan wara itu memberikan nibana juga, ya, memberikan nibana yang teluhur. Kemudian juga waraharo, ya, waraharo ahara, ini masuk pada yang mengantar, ya, mengantar kepada yang luhur. Ini telah di sini adalah yang membimbing ke jalan dan luhur. Waro, warado, waro, waranyu, warado, waraharo, anu taro dhamma warang adisayi. Jadi juga mengajarkan dhamma yang tiada tara. Dan ini adalah juga kualitas dari Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu memiliki kualitas. Jadi beliau adalah seorang wara. Wara ini mengacu kepada yang terunggul juga. Nah, jadi kemudian juga waranyu ini mengacu pada yang mengetahui nibana. Jadi waranyu mengacu pada nibananyu, yang telah mengetahui nibana, yang telah melihat nibana. Ya, jadi ketika beliau katakan berada di bawah pohon bodhi, menembus oleh dirinya sendiri di bawah pohon bodhi dan belum mengetahui, ya, segala sesuatu. Beliau juga mengetahui nibana. Kemudian waradu. Nah, waradu di sini juga adalah yang memberikan yang tertinggi, ya. Memberikan apa? Ya, memberikan dhamma itu sendiri. Memberikan pencapaian nibana itu sendiri. Kepada siapa? Kepada banyak orang, kepada para dewa dan juga manusia. Kepada Pancawagia, kepada Bhadawagia, kepada Jatila, kepada para siswa beliau. Memberikan yang tertinggi, yaitu nibana itu sendiri. Dengan cara mengajarkan dhamma, mereka mempraktikkan dhamma dengan baik, maka disebut yang mendapatkan dhamma, mendapatkan pencapaian karena Sang Buddha. Nah, waraharu itu adalah yang mengantarkan ke yang tertinggi. Ini juga mengacu kepada mengantarkan yang tertinggi, ya, baik nibana maupun mengantarkan untuk mempraktikkan magga. Nah, ini juga dikatakan sebagai kualitas dari Sang Buddha. Maka beliau juga dikatakan anu tarut dhamma warang, dan Sang Buddha ini adalah seorang yang tiada tara dalam mengajarkan, ya, dhamma yang unggul, dhamma yang agung. Dan karena beliau mengajarkan dhamma yang begitu unggul, yang begitu agung, maka beliau ini juga merupakan salah satu kualitas dari Sang Buddha itu sendiri dan permata yang ada pada Sang Buddha. Nah, ini juga menjadi hal yang kemudian dengan kekuatan kebenaran, dan beliau mengharapkan bahwa siapapun mendapatkan kesejahteraan dengan kekuatan kebenaran ini, terutama kepada orang-orang wisali, ya. Kemudian syair yang selanjutnya adalah syair yang ke-14. Yang ke-14 ini juga mengacu kepada, kalau dalam hal ini adalah sangga, ya, sangga. Kinang puranang nawang nati sambawang wirata cita yatiki bawasming tekina bija awir huli canda nibanti dira yata yampadipo. Ini mengacu pada seorang arhanta yang telah menghancurkan semua kotoran batin, ya. Jadi kinang puranang, telah sirna perbuatannya yang lampau, diterjemahkan demikian. Kemudian nawang nati sambawang, tiada pula perbuatannya yang baru. Nawang nati sambawang, yang baru itu juga tidak ada. Wirata cita yatike bawasming, mereka yang bijaksana bebas dari kelahiran kembali. Wirata cita itu sebenarnya mengacu pada mereka yang batinnya telah bebas dari nafsu ragawi, tidak lagi ada kelahiran kembali di masa mendatang. Ya, jadi wirata cita
itu mengacu pada wiraga, witaraga cita, atau batin yang telah bebas dari nafsu ragawi, ayatiki bawasming. Mereka tidak lagi dilahirkan di masa mendatang. Tekina bija awi rulhit canda. Nah, kina bija ini adalah yang bibitnya telah dihancurkan. Bija itu adalah bibit ya. Nah, jadi bibit di sini mengacu pada juga kotoran batin. Yang kotoran batinnya itu telah dihancurkan. Awirul hitsanda yang segala keinginannya atau candanya itu juga sudah tidak tumbuh lagi. Ya, sudah bebas dari kata sudah tidak tumbuh lagi. Kalau di sini adalah tak tumbuh lagi tunas ya, tak tumbuh lagi tunas. Telah musnah benih-benih perbuatannya kina bija. Nah, ini banti telah padam. Tidak orang yang bijaksana. Yata yang Pak Dipo, ya dia itu seperti lampu. Ya. Jadi mereka telah mencapai nibbana bagaikan pelita yang padam. Jadi seperti halnya pelita yang padam. Artinya memang seorang ini mengacu pada arahanta sebenarnya, sangka tetapi lebih mengacu pada arahat. Bukan sotapana, bukan sakadagami, bukan pula anagami. Adalah seorang arahanta. Bahwasanya seorang arahanta itu telah menghancurkan yang lampau, kinang puranang. Jadi yang lampau-lampau telah dihancurkan, artinya ya karena beliau telah menghancurkan kotoran batin, maka yang lampau-lampau, kotoran batin yang lampau yang seharusnya itu bisa membawa kepada buah, ini sudah tidak membawa kepada buah, sudah hancur. Jadi yang lampu sudah hancur. Dan juga nanti sambawang. Jadi nawang nanti sama yang akan datang juga tidak muncul. Artinya karena sudah tidak memiliki tanha nafsu keinginan, maka tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada buah yang akan datang. Maka yang akan datang juga sudah tidak ada. Wirata cita yatiki bawasming, dan dengan batin yang bebas dari nafsu ragawi, maka sudah tidak mungkin ada kelahiran di masa mendatang bagi seorang arahanta. Nafsu ragawi itu sudah hilang, maka tidak ada kelahiran di masa mendatang. Tekina bija. Jadi dia orang demikian juga segala bibitnya telah dihancurkan. Bibit apa? Ya bibit yang membawa kepada kelahiran kembali. Itu telah dihancurkan. Dan awi rulhitsanda, segala bentuk keinginan juga sudah tidak tumbuh lagi. Dan seorang yang demikian, bijaksana demikian, telah padam, mencapai nibbana, mencapai kepadaman. Seperti lampu yang padam. Jadi biasanya juga nibbana itu diumpamakan seperti lampu. Lampu bisa terus mengalami, terus menyala karena ada bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya itu sudah tidak ada, maka lampu itu juga akan padam. Demikian pula manusia, makhluk, terus mengalami keberlanjutan, lahir ke sini, ke sana, itu karena apa? Ya karena ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Tanha nafsu keinginan. Dan ketika nafsu keinginan sudah tidak ada, maka tidak akan ada kelahiran kembali. Maka seperti lampu-lampu yang sudah tidak punya bahan bakar, maka padam. Itulah yang disebut sebagai nibbana. Jadi akan padam. Nah, seorang yang telah mencapai kina bija atau yang bibitnya telah hancur, itu di sini juga diumpamakan seperti yaitu kama, ketang, dan winyana. Jadi Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya seseorang itu mengalami keberlanjutan diibaratkan seperti yaitu ada ladang yang kemudian ada biji dan juga ada air. Ya, biji tersebut akan terus tumbuh kalau ditaruh di ladang yang kemudian disiram dengan air. Tapi kalau salah satu, katakan misalnya airnya tidak ada, maka biji tersebut tidak akan tumbuh. Nah, biji itu tidak lain adalah winyana, kesadaran. Kemudian perbuatan adalah ladangnya. Sedangkan tanha, nafsu keinginan, itu adalah airnya. Artinya apa? Artinya winyana atau kesadaran yang merupakan biji
itu akan terus mengalami keberlanjutan dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain, walaupun winyana tersebut bukan winyana yang sama, tetapi winyana yang katakan berubah-ubah sesuai dengan katakan faktor-faktornya yang terus berubah, itu kan terus mengalami keberlanjutan kalau kemudian winyana tersebut disertai oleh tanha, nafsu keinginan. Nah, ketika winyana yang disertai oleh nafsu keinginan itu terjadi di sana, maka itu akan memunculkan sebuah perbuatan atau karma. Dan terus akan demikian. Nah, jadi karma perbuatan yang disertai oleh nafsu keinginan itu akan terus membawa winyana itu akan terus mengalami keberlanjutan. Maka ketika dikatakan sebagai kina bija, yang bija atau bijinya atau bibitnya telah dihancurkan, itu adalah seseorang yang kesadaran atau winyananya itu sudah tidak akan, ketika kematian terjadi tidak akan berlanjut. Artinya ia tidak akan mengalami kelahiran kembali. Itu karena sudah tidak ada tanha, tidak ada nafsu keinginan. Nah, itulah yang disebut sebagai kina bijak. Dan orang demikian juga, ya katakan keinginannya, desire itu sudah tidak mungkin muncul lagi. Karena sudah tidak ada nafsu keinginan, tidak ada tanha lagi. Dan orang demikian telah mencapai kepadaman, karena seperti hanya lampu minyak yang tidak akan menyala kalau bahan bakarnya lenyap, demikian pula orang demikian tidak akan katakan berlanjut lagi dalam kehidupan yang akan datang, karena segala bahan bakarnya yang tidak lain adalah tanha itu telah dihancurkan. Nah, ini juga menjadi salah satu kualitas atau mustika atau katakan yaitu permata yang ada pada sangga, terutama mereka yang telah mencapai kesucian arahanta. Nah, inilah syair yang berisikan tentang yaitu kualitas-kualitas yang berkenaan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sementara 3 syair yang terakhir, yaitu memuja kepada Sang Buddha, memuja kepada Dhamma, memuja kepada Sangha, itu mengacu pada syair yang diberikan oleh seorang dewa bernama Dewa Saka. Jadi Dewa Saka ini memberikan katakan syair yang berisikan tentang bagaimana seseorang hendaknya memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini adalah bukan Sang Buddha yang memberikan, tetapi Dewa Saka sendiri. Maka dalam syair tersebut ya disampaikan makhluk apapun yang berkumpul di sini, ini mengacu pada semua makhluk, terutama kepada para dewa, baik yang berada di bumi dan ataupun di angkasa. Nah, marilah bersama-sama menghormat kepada Sang Buddha, Sang Tathagata yang dipuja para dewa dan manusia. Semoga tercapailah kesejahteraan. Nah, ini mengacu pada syair yang diberikan oleh Dewa Saka, mengajak kepada mereka yang berada di situ pada waktu itu untuk menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai objek yang dihormati oleh para dewa dan juga manusia. Nah, inilah para samnera, bahwasanya Ratana Sutta yang patut untuk kita pahami, apa yang harus diketahui di dalam khutbah ini, yang isinya adalah menunjukkan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini yang ingin saya sampaikan untuk hari ini, dan saya pikir sampai di sini saja dulu. Tadi kayaknya ada tamu juga yang mau masuk, tapi saya belum menjawab karena masih ngajar, dan saya kira ini cukup dulu ya. Kita lanjutkan besok pagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, semoga semua berbahagia dan dipersilakan untuk ditutup. Ya. Terima kasih, Wade.